Rusia melihat celah besar saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terang-terangan menunjukkan obsesinya untuk menguasai Greenland. Keinginan Trump ini meningkatkan tensi antara Amerika Serikat dengan sekutu Eropanya. Dari luar, Moskwa memang tampak bersikap sangat berhati-hati. Namun di balik ketenangan itu, mereka sedang mengkalkulasi keretakan aliansi Barat. Potensi berubahnya AS dari pelindung menjadi ancaman bagi kedaulatan Eropa dipandang sebagai kesempatan emas bagi Moskwa. Jika aliansi NATO pecah akibat perselisihan Greenland, Rusia diprediksi akan bergerak merebut kembali negara-negara satelit bekas kekuasaannya yang kini melemah. Di koridor-koridor kekuasaan Rusia, skenario bunuh diri Barat ini mulai diendus sebagai babak baru kejayaan mereka di benua biru. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang berlangsung di ruang oval bersama New York Times pada Kamis 8 Januari 2026, Presiden Donald Trump memberikan pernyataan yang mengguncang dasar-dasar diplomasi global. Trump secara belak-belakan mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan hukum internasional. Sosok politikus Partai Republik itu juga mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan dirinya kecuali ia sendiri. Menurut Trump, hanya moralitas dan pikirannya yang bisa menghentikan ambisinya. Visi kekuasaan ini mencakup ambisi lamanya untuk mencaplok Greenland dari Denmark. Trump memandang Greenland sebagai properti yang harus dimiliki secara fisik. Bagi sang taipan properti, kepemilikan mutlak memberikan elemen kekuatan yang tidak bisa didapatkan melalui perjanjian sewa atau kerjasama militer biasa. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Trump dihadapkan pada pilihan sulit, mendapatkan Greenland atau mempertahankan NATO. Alih-alih meredam kekhawatiran, Trump mengaku akan menentukan pilihan, bukan menolak memberi pilihan. Ia secara terbuka meragukan kegunaan aliansi transatlantik itu jika Amerika Serikat tidak lagi menjadi intinya. Langkah Trump ini diamati secara serius oleh Rusia. Kepala Dana Investasi Langsung Rusia atau RDIF, Kirill Dmitriev menilai Amerika Serikat semakin serius membidik Greenland dan tinggal menunggu waktu bagi Washington untuk menguasai wilayah itu. Dmitriev bahkan menyiratkan bahwa Kanada bisa menjadi target berikutnya. Pihak Gedung Putih melalui Wakil Kepala Staf Stephen Miller mulai mempertanyakan legitimasi kendali Denmark atas Greenland. Ia menyatakan Denmark tidak memiliki hak untuk mengklaim kendali atas Greenland yang merupakan wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark. Miller juga tidak menutup kemungkinan adanya tindakan militer untuk menganeksasi pulau tersebut. Sinyal penggunaan opsi militer ini membuat radar intelijen Rusia menyala. Mengutip The Wall Street Journal, kondisi pecah kongsi antara Amerika Serikat dan NATO akibat masalah Greenland akan memberikan keuntungan strategis yang luar biasa bagi Rusia. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen memperingatkan, tindakan militer AS apapun untuk merebut pulau itu akan berarti berakhirnya aliansi NATO. Perpecahan seperti itu akan sangat menguntungkan Rusia untuk merebut kembali bekas negara satelit mereka di Eropa yang dapat dimulai dengan mencaplok negara-negara Baltik. Raphael Glucksmann, seorang anggota parlemen Eropa asal Prancis, memberikan peringatan keras mengenai dampak dari retaknya hubungan ini. Ia menilai bahwa provokasi Trump terhadap Greenland adalah sebuah pesan kuat yang sangat disukai oleh Moskwa. Perpecahan antara AS dan NATO juga diprediksi akan memicu rekonsiliasi yang tak terhindarkan antara negara-negara Eropa dan Cina. Reaksi keras datang dari pusat-pusat kekuasaan di Eropa. Para pemimpin benua biru menilai arah kebijakan luar negeri Trump tidak lagi mencerminkan semangat kemitraan, melainkan ancaman terhadap tatanan dunia pasca Perang Dunia Kedua. Wojciech Nowak,
seorang profesor Departemen Kebijakan Sosial dan Ekonomi di Universitas Adam Mickiewicz di Polandia, mengatakan pernyataan Trump telah mengguncang tatanan dunia. Nowiak juga menyinggung posisi AS sebagai salah satu pilar utama NATO, sehingga pernyataan Trump soal Denmark dikhawatirkan dapat merusak aliansi Atlantik Utara tersebut. Kwestia Grenlandii, to o czym mówi prezydent Stanów Zjednoczonych, podważa globalny porządek świata. Kwestionuje prawo międzynarodowe, kwestionuje zasady, reguły, które po II wojnie światowej były swoistego rodzaju systemem wartości. Czyli z jednej strony to jest problem polityczny, ponieważ liderzy europejscy, członkowie również Sojuszu Północnoatlantyckiego wypowiadają się jednoznacznie za prawem Danii i Grenlandii do samostanowienia. Natomiast w momencie, kiedy padają tego typu deklaracje. Senada, Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier mengatakan invasi Rusia ke Ukraina merupakan sebuah titik balik sejarah. Namun katanya perilaku AS setelah itu menandai retakan zaman kedua. Ia menegaskan situasi ini membuat Eropa perlu merevisi kebijakan keamanannya. Ambisi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memiliki Greenland telah membuka kotak Pandora geopolitik yang melampaui sekadar masalah sengketa wilayah. Dengan mengedepankan moralitas pribadi di atas hukum internasional, Trump secara tidak langsung telah mengguncang pondasi aliansi NATO yang telah terjaga selama lebih dari 7 dekade. Bagi Rusia, situasi ini adalah sebuah keuntungan tak terduga. Keretakan hubungan antara Washington dan Eropa memberikan ruang bagi Moskwa untuk kembali memposisikan diri sebagai kekuatan dominan di kawasan Eurasia. Pada akhirnya masa depan Greenland akan menjadi ujian bagi tatanan dunia. Apakah hukum internasional masih memiliki taji? Ataukah dunia benar-benar akan bergeser ke era di mana kekuatan militer dan ekonomi menjadi penentu tunggal kedaulatan sebuah bangsa? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.